Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan tema kita, nama Tuhan dalam tiap dispensasi. Kemarin kita sudah bahas tentang dispensasi yang berasal dari istilah Yunani oikonomia itu. Dia bisa dipercayakan, kasus dari bendahara yang tak jujur maupun Paulus yang dipercayakan. Oikonomia Elohim itu, kemudian juga dari ekonomi ini ada periode, ada 7 periode kita sudah bahas mengenai periode Adam, ya, ada Nuh, ada Abraham, ada Musa, ada para pemenang ini, ada juga kerajaan 1000 tahun, dan akhirnya ada periode yang terakhir, kegenapan waktu. Kemudian ekonomi ada aspeknya juga yang disebut ya pesannya, ya message-nya, firmannya yang membangun. Karena Paulus bilang dalam 1 Timotius 1:4 supaya orang jangan bicara hal-hal yang lain lah kecuali yang oikonomia ini, message-nya. Nah, hari ini kita bicara nama Tuhan sangat terkait dengan message-nya itu. Artinya apa sih sebenarnya message daripada atau pesan atau firman dalam oikonomia itu, ya. Ada seorang hamba Tuhan, dia mengatakan bahwa oikonomia Elohim itu adalah Allah Tritunggal, dia bilang begitu, menyalurkan dirinya, ya, ke dalam roh manusia itu supaya manusia menjadi serupa dan segambar dengan dia, ya. Ini poin yang harus disampaikan oleh para hamba Tuhan, bahwa pesan daripada Elohim, oikonomia Elohim ini jangan diabaikan. Jangan bicara mengenai hal-hal yang di luar ini, entah itu kesuksesan jasmani ataukah yang lain-lain, ya, doktrin-doktrin yang bahkan yang minor ditekankan. Bukan begitu. Jadi ada fokusnya harus bagaimana Elohim Tritunggal itu menyalurkan dirinya sendiri ke dalam roh manusia agar manusia menjadi serupa segambar dengan dia. Nah, kalau saya mengungkapkannya bahwa pesan Elohim itu, apa message-nya ini disimbolkan nanti dengan 2 pohon ini, ya. Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Nah, sekarang kita melihat dulu di dispensasi Adam. Kita mau bicara, kemarin kita sudah bahas bahwa Alkitab ini ada satu teori lah, ya, yang namanya hipotesis dokumenter, ya, yang menyatakan bahwa penulisan ini, ya, kitab Pentateuch, ya, terutama lah yang kita sedang bahas ini, adalah ada 4 sumber yang menulis, ya. Enggak Pentateuch kan sebenarnya seluruhnya perjanjian lama, ya. Jadi yang pertama ada yang disebut ya, itu yang selalu memakai nama Tuhan dengan Elohim. Nah, ini berasal dari versi ini yang paling tertua ini, ya, yang ini, ya. Ini dari kerajaan utara, ya, Silo, ya, ada tabut di situ, ya, imam-imam keturunan Musa di sebelah utara itu, di Silo itu, mereka lah yang membuat dokumen versi dengan nama Elohim. Mereka pakai namanya Elohim. Kemudian di kerajaan selatan di sini Yehuda ada lagi, ya. Di sini dia pakai nama Yahweh. Nah, kemudian ada lagi sumber yang disebut priest, imam. Ya, itulah yang banyak menulis imamat itu, ya. Kemudian ada satu lagi sumber yang disebut Deuteronomistik, ya. History, bahkan dia menulis dari Ulangan sampai kepada 2 raja-raja itu. Dia menulis mengenai dari Musa sampai Raja Yosia, ya. Tapi kita nggak bicara yang itu, karena kita perhatian kita kepada yang 2 ini, dokumen dengan dokumen J, Yahweh yang maksudnya itu. Karena nanti ada editor yang mengedit dari 4 sumber ini. Nah, di sini kadang-kadang terjadilah, ya, menurut dokumen nama Yahweh itu baru muncul, baru diperkenalkan ketika Tuhan bicara kepada Musa.
Sementara ini ada terjemahan-terjemahan, terutama ya ini ada ILT ini, Indonesian Literal Translation. Dia menulis nama Yahweh karena mereka berkeyakinan bahwa nama pribadi Tuhan itu Yahweh namanya. Sehingga di sini di pasal 2 Kejadian pun sudah ada di sini nama Yahweh ya. Pasal 2 Kejadian ya. Padahal menurut dokumen nama Yahweh belum ada, baru akan muncul nanti di Keluaran ya, ketika Musa peristiwa Semak Duri itu yang Musa diutus itu. Nanti kita coba lihat, baca sebentar, disitulah baru nama Yahweh diperkenalkan. Kita sudah singgung kemarin ya. Sehingga ini terjadi seperti anakronisme, itu istilahnya, dia belum waktunya dia sudah muncul ya. Saya mau coba nanti sebentar, Abraham pun belum mengenal nama Yahweh karena hukum-hukum Yahweh Abraham belum tahu. Saya beri satu contoh aja ya, sebelum nanti kita masuk di sebenarnya Abraham ya, kita gali lebih dalam lagi. Contohnya begini, Abraham dalam hukum Yahweh, dalam hukum Yahweh itu ada hukum tidak boleh menikahi lah ya. Nanti di kitab itu kita lihat itu, anak, engkau jangan menyingkapkan aurat, istilahnya begitu ya, anak ayahmu atau anak ibumu. Artinya begini, Abraham itu sebenarnya satu bapak dengan Sarah, yaitu Terah. Hanya beda ibu. Ini Abraham sendiri ngomong. Makanya waktu Abraham bilang, kalau kemana-mana kau bilanglah ya, karena kau perempuan cantik, aku tahu nanti supaya aku jangan dibunuh, bilang aja kau saudaraku. Itu Abraham sebenarnya nggak bohong. Benar. Memang Sarah itu saudaranya. Saudara kalau satu bapak, ini Terah, dia punya istri. Ya nggak tahu istrinya 2 lah atau lebih dari itu, kita nggak tahu karena di zaman itu kan biasa. Nah jadi yang satu ini melahirkan Abraham, yang dari istri yang lain melahirkan Sarah. Kemudian tiba-tiba ya Abraham jadi menikah dengan Sarah. Ya pada zaman itu biasa juga begitu. Sehingga kalau dibilang Abraham itu Sarah itu istri Abraham, betul. Tapi kalau dibilang ini Sarah ini saudaranya, saudara perempuannya Abraham, itu juga betul. Saudara tiri kali ya, itu bilangnya kali ya. Jadi itu dalam hukum Yahweh, enggak boleh. Nanti kalau kita sampai kepada dispensasi Adam, kita akan bicarakan itu ya. Jadi kita sudah bahas kan kemarin bahwa nama itu bukan nama kayak nama Tuhan, itu bukan nama kayak nama manusia. Nama itu artinya karakteristik atau keunikan atau kekhususan lah, atau kesempurnaan Elohim, kesempurnaan Tuhan lah. Dari nama itulah kelihatan karya, atau dalam kita sudah baca itu ya, Yesaya 63 itu ya, bahwa Tuhan membuat nama bagi dirinya. Jadi nama Tuhan itu mengungkapkan karyanya, perbuatannya, sifat-sifatnya begitu. Jadi bukan nama kayak nama pribadi saya, nama pribadi Irnawan, dimanapun saya Irnawan, perbuatan apapun saya Irnawan, di komunitas manapun saya namanya Irnawan. Enggak begitu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu namanya banyak, karena dia berkarya pada pribadi atau berkomunitas atau kepada satu bangsa untuk membuat nama bagi dirinya. Contohnya Israel itu, dan seringkali Tuhan bertindak menolong Israel demi namanya, bukan demi bangsa Israel. Nah jadi Abraham ini belum mengenal Yahweh. Ya kalau di sini sudah ditulis ya, bahkan di Kejadian 2 sudah ditulis di zaman Adam. Abraham aja belum mengenal Yahweh, dia mengenal baru El Shaddai. Nanti kita lihat. Kenapa dia belum mengenal Yahweh? Karena dia belum mengenal hukumnya. Karena menurut hukum Yahweh, ini Abraham udah mestinya dihukum mati, nggak boleh ya menyingkapkan aurat saudara perempuan anak ayahmu atau anak ibumu, nggak boleh. Jadi
yang penting begini, konsep kita dulu mengenai nama ini mesti sepakat dulu nih. Karena ada beberapa ya ini aliran yang ia bikin ILT ini mengatakan bahwa nama pribadi Tuhan itu ya Yahweh. Nah, ini yang repot kalau sudah nama pribadi Yahweh ya dia pertahankan makanya ditulisnya ini dari Kejadian 2. Sudah tampak nama Yahweh ya. Jadi oke lah ya kita harus mengikuti. Kalau saya menilai ini anakronisme, itu artinya muncul sebelum waktunya nama Yahweh ini ya. Jadi kita pakai konsep bahwa nama itu adalah karakteristik. Nama itu adalah keunikan ya. Tuhan tidak punya nama pribadi yang dibilang yang di aliran ini Yahweh, itu enggak ya. Kita punya pemahaman bahwa Tuhan punya banyak nama, bahkan dia membuat nama bagi dirinya sendiri. Bahkan ada nama yang tidak diketahui siapapun ya, kecuali dia sendiri ya. Jadi nanti kita lihat di dispensasi berikut itu ada nama-nama yang bahkan kita pun nggak tahu di kitab Wahyu ya. Oke lah, jadi kita sambung dulu mengenai dispensasi Adam ya, di mana Kejadian 1 dispensasi Adam itu mulai dari penciptaan, yang kita maksud Adam itu mulai dari penciptaan itu langsung sampai kepada air bah. Itu dispensasi Adam ya, ditutup oleh air bah. Sebenarnya masuklah pelayanan Nuh di situ. Tapi kita akan bicara dulu nama Elohim. Di sini yang muncul ini nama Elohim. Kita sesuaikan pemahaman kita dengan dokumen E. Nah, dokumen E bilang bahwa nama Yahweh baru muncul nanti di dalam dispensasi Musa, dan itu betul. Karena apa? Karena saya bilang tadi, di zaman dispensasi Abraham aja Abraham belum kenal nama Yahweh. Dengan catatan ya, pengertian nama itu bukan nama pribadi. Tuhan tidak punya nama pribadi. Ketika Tuhan jadi manusia, firman jadi manusia, itulah namanya Yesus. Itu memang nama manusiawinya. Juga orang Yahudi sebenarnya banyak namanya Yesus ya. Jadi hanya itu. Kenapa Tuhan ada namanya Yesus? Ya karena dia menjadi manusia. Jadi manusia memang punya nama pribadi, ada. Tapi kalau Tuhan tidak ada. Ya. Nama Tuhan itu Tuhan sendiri membuat nama bagi dirinya. Ya. Oke, mari kita masuk dulu ke penciptaan ya. Kita mengulang lagi dulu sedikit ya. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Inilah pertama kali muncul nama Tuhan itu, yaitu Elohim. Ini benar. Ini memang dokumen E yang menulis ini. Ya. Pada awalnya Elohim. Sebenarnya Elohim itu apa? Kita sudah bahas kemarin juga sedikit. Bahwa Elohim itu adalah pencipta, atau istilah El itu the strong one, yang kuat ya. Sementara Allah itu, istilah Allah itu artinya apa? Sumpah itu sebenarnya ya. Jadi apa ya? Mengikat diri dalam sumpah ya. Bentar dulu ya. Jadi sebentar dulu. Elohim itu, L-nya itu the strong one, Allah-nya itu mengikat dengan sumpah. Artinya begini, kata-kata dari Elohim itu bisa dipegang sekali. Karena nama Elohim itu sendiri, L itu yang kuat, sementara Allah bersumpah atau mengikat dengan sumpah. Ya. Dan juga Elohim itu Tuhan seluruh bumi. Nanti kita melihat dulu tindakannya dia itu ya di dalam dispensasi Adam itu seluruh bumi. Air bah misalnya itu seluruh bumi air bahnya. Ya. Nah, jadi coba dulu kita melihat di penciptaan ini. Mundur dulu, kita lihat dulu di pasal Kejadian 1 yang pertama kali munculnya nama Elohim itu. Ya. Jadi di sini dibilang pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi, ya. Nah, kita tahu pengertian menciptakan juga ini. Kadang-kadang ini menciptakan ini udah banyak teori-teori ini creatio ex nihilo katanya. Menciptakan tuh dari tidak ada menjadi ada. Padahal ini jelas bahwa segala sesuatu berasal dari Dia. Ya. Penciptaan itu berasal, bahan dasarnya tuh Elohim sendiri. Karena tidak mungkin sesuatu itu ada dari yang tidak ada.
Hukum alam pun mengatakan begitu. Tidak mungkin ada sesuatu yang berasal dari tidak ada. Itu nggak mungkin. Ya. Nah, ini kenapa orang bisa mempunyai konsep bahwa penciptaan itu dari tidak ada menjadi ada. Ini karena kesalahan terjemahan di surat Roma itu loh. Di surat Roma pasal 4 ayat 17, nggak usah kita baca itu. Itu istilah Yunaninya kaleo, bukan mencipta, memanggil. Artinya Tuhan memanggil, kayak manggil gunung dari tidak ada, dia gunungnya terus menjadi ada. Bukan mencipta. Yang mencipta itu istilah Yunaninya katartiso, itu ada di Ibrani 11 ayat 3. Di situ memang bicara soal mencipta. Mencipta apa? Dari tidak kelihatan menjadi kelihatan. Bukan dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Itulah Elohim. Karena dia adalah roh. Yang tadi tidak kelihatan menjadi kelihatan. Itulah alam semesta. Jadi penciptaan itu berasal dari Elohim. Dialah bahan dasarnya. Segala sesuatu berasal dari dia. Bahkan Elohim itu sendiri dari namanya itu adalah dia sumber segala sesuatu. Elohim itulah menjadi sumber segala sesuatu, yang semuanya segala sesuatu berasal dari dia, keluar dari dia. Termasuk iblis. Iblis itu adalah binatang rohani, ya saya bilangnya, binatang roh. Diciptakan juga oleh Elohim. Ya, orang banyak, saya udah bahas lagi, nggak usah dibahas lagi lah nanti, karena dia ngambilnya ayatnya dari Yesaya 14 dari Yesaya 28. Nantilah, itu udah sering saya ngomong, ya. Kalau pikir-pikir, masa sih Elohim yang adalah kasih bisa mengeluarkan yang berasal dari dirinya iblis yang bersifat jahat begitu? Iya. Alam pun menyatakan begitu. Waktu hukum Newton itu bikin spektrum percobaan, sinar matahari yang putih itu masuk ke prisma itu, begitu keluar langsung Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning sampai biru ungu apa semua. Satu warna itu kasih bisa keluar banyak, karena kasih itu kalau diuraikan, kasih itu ada yang baiknya, ada yang sifatnya yang destruktif. Nah, Tuhan menggunakan iblis untuk menghancurkan itu, kayak kasus Ayub. Tuhan menggunakan iblis. Iblis itu pun kacung itu, jangan dianggap itu Tuhan, dia bisa berbuat apa-apa. Nyabut satu rambut saya aja, iblis nggak bisa, kecuali disuruh Tuhan. Cabut itu. Kalau bagus ubannya yang dicabut, ya. Nggak bisa dia bisa berbuat apa-apa, ya. Jadi segala sesuatu berasal dari dia. Elohim ini ialah Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu berasal dari Elohim, yang adalah sumber. Nama Elohim itu pencipta yang perkasa, yang adalah sumber segala sesuatu. Termasuk iblis, semua lahir dari dia, ya. Oleh dia. Ada lagi garis bawahi oleh. Artinya Tuhan Elohim ini enggak menciptakan terus dilepas ciptaannya begitu. Kayak orang bikin arloji. Enggak begitu. Elohim ini menciptakan dan oleh dialah segalanya bergerak. Makanya Paulus bilang kita ini ada, kita ini hidup, kita ini bergerak di dalam dia. Ya. Jadi dia juga yang menggerakkan itu. Ya. Nah, persoalannya satu ayat. Ini udah ada ya, Kejadian 1 ayat 1 ya, mengenai penciptaan. Canggah sudah ngerti lah dulu ya. Bahwa segala sesuatu berasal dari Elohim, yang adalah Tuhan perkasa, Tuhan seluruh bumi, Tuhan yang mengikat perkataannya itu bersumpah pada dirinya sendiri begitu, mengikat. Kalau dia udah ngomong tuh nggak bakalan nggak jadi. Kemudian dia adalah Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu. Itu Elohim. Ya, dari namanya kita bisa tahu, ya. Kemudian Kejadian 1 ayat yang ke-26 28 dulu, ya. Ini Elohim juga yang bicara ini, ya. Dan Elohim ini 25 ya, 26. Dan Elohim berfirman, marilah kita membuat manusia dalam citra kita, menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas nanti semuanya, atas segala sesuatu. Jadi Elohim inilah yang bicara. Nama Tuhan yang Elohim ini bicara, baiklah kita menjadikan apa? Manusia. Manusia yang gimana? Yang segambar dan serupa dengan dirinya. Untuk apa? Untuk menguasai segala sesuatu. Ingat ya,
Elohim ini namanya itu Tuhan seluruh bumi, Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu, tapi juga Tuhan yang mengikat diri dengan sumpah. Kalau dia udah bicara, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan dia untuk menguasai seluruh bumi, harus jadi. Karena banyak cerita ini karena Adam jatuh, itu mendadak karena iblis ya. Iblis pun katanya dengan kehendaknya sendiri jadi sombong. Udah ceritanya jadi kacau ya. Enggak gitu. Segalanya berasal dari dia, oleh dia. Adam jatuh pun oleh rancangan Elohim. Itulah proses yang dibikin Elohim itu. Baca Roma pasal 8 itu. Segala makhluk jatuh ke dalam kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri. Ini Roma 8 ayat 19 sampai 21 udah baca deh. Makhluk ciptaan itu jatuh ke dalam sia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak dia, dengan pengharapan nanti dibebaskan juga. Jadi proses kejatuhan itu Elohim yang rancang itu, ya. Elohim yang rancang sebagai proses yang harus dilalui oleh Adam. Apa prosesnya? Adam dan Hawa harus makan 2 pohon ini agar menjadi serupa segambar dengan dia. Ini message-nya oikonomia itu. Adam harus makan 2 pohon pengetahuan supaya dia tahu yang baik dan yang jahat, supaya dia tahu rasanya maut itu, ya, pahitnya. Kalau segala sesuatu itu harus ada lawannya. Saudara nggak mungkin ngerti hidup yang dilambangkan pohon kehidupan ini kalau nggak ngalamin ini, maut. Kita nggak ngerti rasanya manis kalau nggak ngerasain pahit. Bahkan manis pun nggak bisa dibilang manis kalau tidak ada pahit. Betul nggak? Dunia ini nggak bisa dibilang ini enak. Itu karena ada yang tidak enak, maka bisa disebut itu enak. Ini perempuan ini cantik. Kenapa disebut dia cantik? Karena ada yang jelek. Gitu. Kira-kira begitu ya. Kenapa ini dibilang hitam? Ya karena ada yang putih. Coba kalau nggak ada itu, ya siapa yang bilang itu hitam? Ya. Jadi memang manusia harus makan 2 pohon ini biar dia merasakanlah, ya, memahamilah, ya. Kemudian dia juga harus ngerti, tahu yang baik dan jahat, dan makan pohon kehidupan yang adalah hayat Kristus sehingga dia menjadi serupa nanti hasilnya. Serupa segambar. Inilah perbuatan Elohim, nama Elohim itu. Itu semua rancangan dia. Sebab Elohim itu artinya Tuhan, pencipta yang perkasa dan sumber segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari dia, rancangan dia semua. Nggak ada yang rancangan, makanya kalau iblis jatuh katanya dia dengan kehendaknya sendiri, itu makanya ngutip ayat Yesaya 14. Yes, itu konteksnya nggak? Yesaya itu Raja Babel dengan Raja Tirus. Tapi dicomot itu ayat. Diterapkanlah kepada iblis. Nah ini jadi kacau nih, main comotologi. Jadi segala sesuatu berasal dari Elohim. Jadi kita baru bicara ya di surah Adam itu ya, mengenai penciptaannya Elohim. Segala sesuatu berasal dari dia, bukan ex creatio ex nihilo, bukan. Kemudian kita sudah lihat Kejadian 1 ayat 26-28-nya itu Elohim juga di situ. Bahwa dialah, kalau dia sekali bilang menciptakan, baiklah kita menjadikan manusia, pasti jadi. Karena dia mengikat diri dengan sumpah. Itulah namanya Elohim. Kemudian kita sudah lihat di situ bahwa Adam jatuh itu diproses, berasal dari Elohim juga. Memang Elohimlah yang merancang 2 pohon itu. Dialah yang naruh pohon itu di Taman Eden. Ya. Kalau emang supaya Adam jangan jatuh, ya udah nggak usah dibikin aja 2 pohon. Tapi enggak, memang Tuhan lah, Elohim ini, karena segala sesuatu berasal dari dia ini. Ya. Oke, besok kita akan sambung nanti mengenai, barangkali langsung aja kita mengenai air bah itu. Itu pun Elohim juga yang rancang itu, ya. Tapi besoklah kita bicara karena dispensasi Nuh. Hari ini cukup dulu kita dispensasi Adam. Ingat ya, nama Elohim adalah Tuhan seluruh bumi, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu. Ya, jadi kalau kita dari namanya aja kita udah bisa tahu penciptaan itu bukan creatio ex nihilo. Jelas dari nama Elohim itu, karena dia sumber segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari dia. Bahan dasarnya Elohim. 1. Dari nama Elohim aja kita akan tahu bahwa manusia pasti akan menjadi serupa segambar dengan dia dan berkuasa atas segala sesuatu. Mengapa? Karena nama Elohim itu berarti nama yang mengikat diri dengan sumpah. Perkataannya tidak boleh tidak jadi. Ya.
Dari nama Elohim pun kita tahu bahwa kejatuhan Adam itu ada rancangannya sendiri. Kenapa? Karena dia Elohim itu Tuhan sumber segala sesuatu, termasuk rencana kejatuhan itu dari dia. Jadi makanya kalau kita mengenal nama, kita mengenal ya perbuatannya, kita mengenal karyanya, ya kita mengenal, kita punya konsep yang benar tentang dispensasi Adam. Dan cerita-cerita mengenai Adam ini banyak ini. Ya itu saya bilang tadi, ini teolog-teolog yang bikin nih. Creatio ex nihilo lah, kejatuhan iblis itu dirancang lah, tadinya Lucifer lah, cerita-cerita konyol itu. Lucifer malaikat bagus katanya menyembah-nyembah, atau jadi jatuh dan sebagainya. Cerita mengenai macam-macam manusia, sebagian ke neraka, nanti sebagian ke surga, kekal, ini neraka kekal. Ini kan melanggar semua nama Elohim. Ya kan? Elohim udah ngomong loh. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Total manusianya berontak ngelawan. Kaget Elohim. Oh, gimana nih? Ini kan konyol. Karena nggak kenal nama Elohim, nggak kenal nama Tuhan. Itu makanya teolog-teolog itu jadi bikin cerita aneh. Kalau kita tahu nama Tuhan, nama Elohim. Elohim dulu lah. Nanti dispensasi Nuh Elohim juga. Baru dari dispensasi Abraham itu El Shaddai. Nanti kita bahas. Per dispensasi kita akan bahas nama. Sehingga melalui pemahaman kita akan nama, kita akan tahu perbuatannya, kita akan tahu karyanya, kita akan tahu, ya kita nggak akan bikin cerita yang aneh-aneh lah ya. Puji Tuhan lah, cukup dulu segini. Besok kita akan sambung dengan dispensasi Nuh, masih nama Elohim. Haleluya, amin.